Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali saya Raden Madlias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talk show inspiratif. Ini dia Bincang Sehati. Yuk, siapa ngaku yang masih ngantuk? Ya, hari Senin pagi memang tantangannya adalah mengantuk. Apalagi kalau Anda yang puasa tadi jam 3, jam 4 harus bangun buat sahur gitu ya. Terus kayak mau tidur lagi susah banget. Tapi pas sudah nyampe kantor kok baru kerasa ngantuknya. Nah, ada banyak sekali hal yang berkaitan dengan kesehatan tidur kita ya. Tidur itu sebenarnya hal yang sangat penting. Penting banget ya. Penting banget karena ketika kita tidur itu kan merecharge energi dan lain sebagainya gitu ya. Tapi banyak juga yang menyepelekan masalah tidur. Mulai dari apa? Mulai dari jam tidur yang kurang. Terus kemudian sekarang banyak banget yang di tempat tidur, kalau dulu itu buat tidur, sekarang main HP, main game, scrolling media sosial dan lain sebagainya. Nah, akhirnya apa? Membuat kualitas tidur kita berkurang. Salah satu gangguan kesehatan tidur yang harus kita waspadai adalah obstructive sleep apnea yang erat kaitannya dengan gangguan sistem pernapasan kita. Lalu apa itu obstructive sleep apnea? Inilah topik yang akan kita bahas hari ini. Nah, sebelum kita membahas tentang topik tersebut, kita akan membahas terlebih dahulu mitos fakta seputar tidur yang mungkin selama ini kita bilang, itu benar nggak sih gitu ya? Fakta atau mitos belaka, kita bahas satu-satu ya. Oke, kita lihat yang pertama pemirsa. Tidur yang baik adalah tidur yang tanpa gerakan. Tanpa gerakan gimana ya maksudnya? Tanpa gerakan itu bukan berarti, ya kalau nggak gerak berarti mati ya. Bukan nggak gerak. Jadi gini, kan ada ya orang tuh yang kalau, kadang-kadang saya juga amazed gitu. Sama orang yang tidurnya dari malam jam 9, jam 10, tidur tuh kayak telentang gitu ya. Terlentang atau telentang sakit ya gitu ya. Terlentang, ya makanya gini lah gitu ya. Kalau bahasa Jermannya tuh melumah gitu ya, kalau bahasa Jawanya gitu ya. Nah, itu tuh bisa stay gitu ya. Dari malam sampai pagi itu benar-benar kayak stay firmly dengan posisi seperti itu. Tapi ada juga yang mungkin orang yang sudah berpasangan ya, misalnya suami istri itu kayak suaminya di sini, istrinya di sini. Barangkali tuh pagi itu udah suaminya udah numpuk di sini, numpuk di sana gitu. Jadi kayak bener-bener gerakan gitu ya. Gerakan banyak banget gitu, bergerak sana sini seperti itu ya. Jadi apakah memang kalau kita ngomong tidur yang berkualitas itu yang stay gitu ya, yang tenang atau yang ada gerubuk sana, gerubuk sini gitu ya. Oke, kita lanjut yang kedua pemirsa ya. Setiap orang butuh waktu 8 jam untuk tidur yang berkualitas. Jadi gini, sering banget ya kita dengar orang harus 8 jam. Oh kalau lansia itu katanya nggak 8 jam, harus ya paling 4-5 jam udah cukup seperti itu. Apakah memang seperti itu atau sebenarnya ada standarnya? Tapi ini agak beda lagi nih kalau kita ngomongin bayi atau anak-anak gitu ya. Dimana ya 24 jam mereka itu kayaknya 50% lebih itu diisi dengan tidur seperti itu. Nah nanti kita akan bahas sebenarnya apakah ini bergantung range usia jam tidur seseorang atau berdasarkan riwayat kesehatan seseorang. Karena mungkin agak berbeda ya antara yang toddler dengan yang elderly seperti itu ya. Oke, kita lanjut yang ketiga saya. Tidur siang itu katanya nggak sehat. Nah gini, saya tuh pernah baca ada satu artikel gitu ya, kalau nggak salah satu negara di Eropa, kalau nggak salah Portugal ya atau di mana gitu, di mana tuh nggak tahu mungkin sekarang udah nyebar ya, ada budaya tidur siang bagi karyawannya gitu, karena menurut si perusahaan, manajemen perusahaan berasumsi bahwa dengan tidur siang mereka akan recharge energi dan lebih kreatif seperti itu. Nggak tahu kalau di Indonesia ya, mungkin di Indonesia bisa 3 jam 4 jam kali ya tidur siangnya, kebablasan apalagi bulan puasa saya menunggu beduk maghrib gitu ya. Tapi di luar culture yang ada di perusahaan tersebut atau di negara tersebut, sebenarnya kalau kita ngomong taking a nap, tidur siang itu sebenarnya sehat atau enggak, atau sebenarnya sehat dalam catatan tertentu, dengan catatan tertentu yaitu nggak lebih dari setengah jam gitu ya, atau 15 menit sampai 30 menit aja gitu ya. Nah nanti akan kita bahas sebenarnya tidur siang itu sehat atau enggak, karena banyak yang bilang, Dok aku tuh pengen recharge energi ya, pengen kreatif lagi gitu, tapi setelah tidur siang kok malah pusing pas bangun. Ditanya tidurnya berapa lama? 2 jam. Ya kelamaan ya. Oke, kita lanjut yang selanjutnya pemirsa ya. Mengantuk di siang hari itu tandanya kurang tidur pas malam harinya. Nah ini ya nggak ngerti, kadang-kadang kita berpikir tuh kalau orang pernah nggak sih ada ngeliat teman saya gitu, ngeliat teman Anda
gitu ya, di kantor tiba-tiba kayak nggak ada angin, nggak ada hujan gitu ya. Biasanya kan orang kalau ngantuk itu habis makan siang ya gitu ya. Nah, habis makan siang karena mungkin sistem pencernaannya bekerja, jadi kayak tenaganya terpakai untuk mencerna gitu ya, proses pembakaran, makanya mungkin orang ngerasa agak lebih letih, lesu gitu ya pada habis makan. Tapi ini kayaknya orang ini nggak mengenal waktu ya, dari jam 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 sampai sore gitu ya. Kayaknya kok ngantukers banget gitu ya. Jadi sebentar-bentar ngantuk, pelor gitu lah ya, nempel molor seperti itu ya. Nah, apakah memang ketika tidur siangnya ngantuk kan, memang kualitas tidurnya di malam hari ini kurang? Nanti akan kita bahas ya. Atau mungkin ada gangguan yang lain. Oke, kita lanjut yang terakhir pemirsa. Wah, ini agak serem ya. Kurang tidur katanya bisa membuat orang meninggal alias mematikan. Wah, ini kan kita sering ya melihat kalau penyakit itu deadly diseases gitu. Tapi kalau sleeping, apakah dengan kurangnya tidur, mungkin karena begadang mungkin ya, atau nggak tahu, mungkin ada komplikasi yang lain, komorbid yang lain, sehingga ketika orang mengalami atau jumlah atau kualitas tidurnya kurang, ini bisa menyebabkan kematian. Nanti akan kita bahas ya. Oke, itu tadi beberapa mitos fakta seputar tidur dan kami akan membahasnya saat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Tadi di segmen sebelumnya kita sudah membahas beberapa mitos fakta seputar tidur. Nah, untuk membahasnya kayaknya udah gak asing lagi lah ya. Kalau kita ngomongin seputar tidur, yang di benak kita, ada Dr. Andreas nih ya. Sudah bersama kami, Dr. Andreas Prasaja RPSGT, dokter spesialis kesehatan tidur ya, dari Rumah Sakit Mitra Keluarga Kemayoran. Selamat pagi, Dok. Selamat pagi. Ini kalau ketemu sama Dr. Andreas tuh kayak takut ditelisik gitu ya matanya, ini kayaknya kurang tidur gitu. Selalu was-was gitu ya. Sehat, Dok? Sehat. Sehat lah ya. Kalau tidurnya sehat, insya Allah badannya juga sehat ya, Dok ya. Nah, oke, kita akan bahas terlebih dahulu mitos fakta seputar tidur ya, sebelum kita ngomongin obstructive sleep apnea yang kayaknya ini udah bawa peralatannya ini ya. Nanti wah, kita bakal bedah mendalam. Yang pertama, Dok, katanya tidur yang sehat itu adalah, atau tidur yang baik itu tidur yang tanpa gerakan. Gini. Ada orang yang mungkin ini untuk mencerna pemirsa ya, misalnya kayak tidur itu ada yang kayak anteng banget gitu ya. Paling gerak sedikit. Tapi ada yang gerubak sana. Nah, itu gimana tuh, Dok? Nggak masalah. Oh gitu? Nggak masalah, memang ada yang satu posisi dari malam sampai pagi, tapi ada yang katanya lasak gitu ya. Nah, itu nggak masalah kok. Cuma memang pada penyakit-penyakit tidur tertentu ya, seperti sleep apnea misalkan, karena kurang oksigen, tidurnya jadi seolah-olah kayak gelisah. Bolak-balik gitu. Nah, kalau di laboratorium tidur, lagi diperiksa tidur itu sering kita lihat tuh. Karena seseknya gitu, sampai duduk, terus ngorok dalam posisi duduk, tidur dia. Tidur itu duduk? Tidur. Karena cari posisi yang oksigennya paling baik buat badannya. Gitu. Tapi dia enggak sih? Sadar nggak kalau dia itu duduk? Enggak. Tidur. Tahu-tahu kebangun, kenapa saya duduk gitu kan. Ada yang gitu. Nah, kemudian ada lagi yang sleep talking gitu kan. Nah, kayak kemarin nih baru ada nih. Dia masak coba tengah malam. Tidur. Wow. Buka mata, jalan ke dapur, dia masak, matiin kompor lagi. Cuma berantakan gitu kan. Di piring, apa segala macem diatur. Udah, terus dia balik tidur. Pagi-pagi tinggal sahur. Itu beneran, Dok? Beneran. Buset, itu productive sleeping ya. Tapi kan, gimana ya? Maksudnya itu bener-bener, dia nggak sadar? Nggak sadar. Tapi gimana dia bisa masak, ngidupin kompor, naruh ini? Bisa, jadi separuh otak cukup terjaga terjaga untuk melakukan tindakan-tindakan yang otomatis, yang sering dia lakukan. Habitnya. Tapi ya sebagian otak tidur. Ya ampun. Dan biasanya terjadi tidur dalam, bukan mimpi. Jadi kalau ditanya, semalam mimpi apa sih kok jadi gini-gini? Enggak. Ya ampun, itu baru tahu banget ya. Maksudnya kayak kalau mengigo atau apa ya, sleeping pun kayak agak bener ada. Ini masak loh. Ini gimana ya, hebat banget itu. Maksudnya badannya bisa seperti masak pemirsa, masak. Aduh,
Luar biasa, ini memang harus ditangani dengan baik ya dok ya? Iya. Oke, jadi tidak ada masalah selama kitanya nyaman dan tidak ada ya penyakit-penyakit tertentu gitu ya. Oke, kita lanjut yang kedua. Setiap orang itu katanya jam tidurnya udah standar, template 8 jam. Oke. Beda atau enggak nih? Harus 8 jam atau gimana? Gini, tergantung kelompok usia sebenarnya. Ya kan, kalau bayi ya memang masih banyak tidur, apalagi baru lahir sekitar 22 jam, 20 jam itu tidur gitu kan. 24 jam ya. Nah, cuma 50%-nya tuh tahap tidur REM atau tahap tidur mimpi. Nah, karena apa? Karena tahap tidur ini kan yang membangun otak. Nah, makin tambah usia makin berkurang tuh. Kalau remaja butuh tidur sekitar 8,5 sampai 9,4 jam. Ya, kemudian orang dewasa rata-rata sekitar 7-8 jam. Nah, kalau kita panduan makanya 7 sampai 9 jam lah orang dewasa. Dengan bertambahnya usia, bukannya kebutuhan tidurnya berkurang ya setelah usia dewasa ya, lanjut usia, tapi kemampuan tidurnya yang berkurang. Jadi walaupun butuh 7-8 jam, orang tua nih banyak yang cuma bisa tidur sekitar 6 jam, 5 jam. Ya memang kemampuan tidurnya seperti itu, ya udah nggak apa-apa. Oke. Ini sering banget nih ya dok ya. Maksudnya ketika orang ngomongin lansia gitu ya, udah lansia mah bukan 7-8-9, itu kayak 5-6 jam aja gitu. Bukan karena, tapi karena kemampuan tidurnya yang berkurang gitu ya. Kemampuan tidurnya berkurang, kan tengah malam sering terbangun ya. Jadi tengah malam bangun sekali, 2 kali, kemudian baru 1 jam, 2 jam baru bisa tidur. Sebenarnya nggak apa-apa. Cuma orang karena dulu biasanya bisa tidur 7 jam, 8 jam continuous tanpa terbangun, tambah usia kok saya jadi sering bangun ya. Jadi 2 kali atau sekali bangun terus sulit tidur kembali. Nah, kalau sepanjang 1 jam, 2 jam baru bisa tidur lagi ya nggak apa-apalah. Tapi harus tambah di siang harinya nggak? Nggak harus. Tapi ya rata-rata sih jadinya ngantuk kan sih. Ngantuk kan, kan gitu ya. Tergantung lihat sikon tubuhnya kali ya dok ya. Maksudnya ngelihat alarm di tubuhnya kayaknya ngantuk ya udah tidur. Kalau enggak ya nggak apa-apa gitu ya. Oke, terjawab sudah. Kita lanjut. Nah ini pasti banyak pro dan kontra ngomongin tidur siang nih ya. Jadi ibarat kata kalau dulu waktu kecil itu kita disuruh tidur siang itu adalah hukuman. Ketika bisa tidur siang di dewasa itu adalah liburan gitu ya. Nah sekarang kita ngomongin tidur siangnya gitu. Tidur siang itu sehat atau enggak? Sehat sekali. Oke. Jadi kemampuan otak, kesehatan kita itu kan banyak sekali tergantung pada tidur ya. Nah tapi tidur siang ini kita konteksnya adalah malamnya selalu cukup nih. Tidur malam cukup, jadi bukan tidur malam kurang terus bayar utang di siang hari, bukan. Malamnya cukup, kemudian siang hari, jam-jam makan siang kan memang ngantuk. Lagi puasa juga tetap ngantuk kan. Jadi nggak ada hubungannya sama makan, memang jamnya jam ngantuk. Ya udah tidur aja. 15 menit, 20 menit bangun, mendapatkan semua manfaat tidur, segar, bugar, produktif lagi. Justru malah yang tidur siang bagus tuh kalau malamnya udah cukup ya, bukan yang gantiin malam ya. Oke. Jadi bukan excuses mau tidur siang gara-gara malamnya kurang. Tapi kalau dewasa muda, masih pertengahan 20-an atau remaja, tidur siang tuh masih bisa 2 jam, 3 jam. Orang dewasa 2 jam berarti aku masih remaja ya dok. Oke, jadi butuh ya tetap 15, 20, 30 menit ya. Tapi harus dengan catatan malamnya tercukupi. Makanya namanya power nap. Nah, tidur siang sebentar, bangun kayak recharge. Nah, itu dia. Bagus untuk recharge energi sama kreativitas ya. Jadi lebih fresh lagi gitu ya. Oke, lanjut dok. Mengantuk di siang hari tandanya kurang tidur di malam hari. Kan banyak juga orang yang mungkin tidur malam harinya tetap standar 7, 8, 9 jam tapi siangnya masih ngantuk kan. Itu gimana tuh? Jadi gini, ada kondisi gejala penyakit tidur kan, ada insomnia, nggak bisa tidur, sulit tidur, sulit mempertahankan tidur. Ada parasomnia yang sleepwalking, sleep talking itu parasomnia. Ada juga yang gejalanya hipersomnia. Nah, hipersomnia ini apa? Ya ngantukan. Walaupun tidurnya udah cukup tapi masih ngantukan. Itu penyakit bukan? Penyakit. Kenapa ya? Tergantung penyakitnya. Kalau narkolepsi gangguan syaraf tuh, pusat pengatur tidur mimpinya terganggu. Sehingga dia siang hari ngantuk hebat, ya harus
jam-jam tertentu dia harus tidur dulu 20 menit, bangun seger lagi, aktivitas lagi, dan sering ketindihan tuh gejalanya. Ketindihan ya. Nah kalau kayak sleep apnea, ya itu karena proses tidurnya terpotong-potong, terganggu oleh ngoroknya, oleh henti napas yang dialami. Oh, sebenarnya kalau orang yang ngantukan ini pelor lah ya, nempel molor gitu ya. Itu kayak kadang-kadang untuk orang yang insomnia itu kayak berkah banget ya, itu bisa seperti padahal itu. lebih bahaya. Lebih bahaya dari insomnia. Iya dong. Oh, tapi gini, Dok, orang yang pelor yang mudah ngantukan ini, sebenarnya ketika dia nempel gitu ya, terus tidur, itu sebenarnya itu benar-benar tidur atau sebenarnya itu sebenarnya bukan tidur, istirahat. Tidur. Oh, gitu. Tidur. Banyak kok yang lagi kerja atau tuh. Masih kerja, bener-bener nggak, maksudnya posisi buat tidur. Iya, ada yang satpam berdiri di bank gitu tiba-tiba jatuh kayak orang pingsan, tidur saking ngantuknya. Nah bayangkan kalau berkendara, ya kan, pekerjaannya pilot bagaimana? Sangat berbahaya. Betul. Ya kan? Betul. Makanya dikatakan bahwa pendengkur itu punya resiko kecelakaan 15 kali lipat dibanding yang nggak ngorok. 15 kali. Makanya pendengkur nggak boleh berkendara. Iya, betul. Wah, terjawab sudah ini ya mitos faktanya. Kita lihat yang terakhir nih, Dok. Ini serem ya ngomongnya. Katanya kalau orang kekurangan tidur itu bisa meninggoy alias meninggal, bisa menyebabkan kematian. Semengerikan itu? Bisa tanda-tanda awalnya ya biasanya dari kemampuan konsentrasi turun dulu, ya kan. Kalau yang ekstrim, yang kita tahu nih batasnya adalah 3 hari tidak tidur, kemudian mulai muncul halusinasi, itu kan gangguannya di kognitif, mental, emosional terlebih dahulu, ya. Tetapi pada kesehatan nggak main-main, resiko semua penyakit, you name it, semua akan meningkat. Semua, karena pada saat tidur ini kan terjadi pemulihan dari kesehatan kita. Begitu kita kurang tidur, semua dari penyakit-penyakit jantung, pembuluh darah, resiko kanker, daya tahan tubuh yang buruk, semua. Ya ampun ya, ini sering banget ya. Maksudnya orang tuh menyepelekan tidur ya, Dok ya. Iya. Kayak, karena gini, mungkin dicapnya orang yang suka tidur pemalas. Jadi kayak lebih lebih banyak tidur dicap pemalas, jadi kayak ya udah kurang-kurangin tidurnya biar dikata produktif gitu ya. Nah itulah makanya ada paradigma bahwa orang yang kurang tidur bangunnya pagi sekali gitu kan. Ini orang-orang yang heroik, yang hebat, yang maco. Padahal menurunkan kualitas manusia. Ya, justru di negara-negara maju misalkan jam masuk sekolah tuh dimundurkan bukan dimajukan. Oh, di sini ada yang subuh-subuh. Iya. Kita nggak perlu komentarin ya. Cuma maksudnya kita berkaca juga bahwasanya bukan jamnya gitu, tapi kita lebih ke kualitasnya gitu ya. Oke, tapi kalau ngomongin tentang tidur mematikan, memang ya kadang-kadang orang agak guilty ya. Kadang-kadang ya memang mungkin ada orang bilang agak guilty ketika kayak tidurnya kebanyakan. Jadi akhirnya kayak aku mau produktif, akhirnya toxic productivity ya. Jadi kayak akhirnya pengen produktif malah akhirnya jadi berabe di kesehatan. Ada diagnosisnya. Oh, ada. Nama golongannya adalah BISS, Behaviorally Induced Insufficient Sleep Syndrome. Oke. Jadi memang ada ya diagnosisnya ya. Sederhananya ya kurang tidur. Orang ngurang-ngurangin tidur demi pekerjaan, demi Netflixan, demi apa. Ada teman saya juga gitu, Dok. Tapi nggak mau saya sebutin namanya ya. Oke, nanti kita lanjut lagi ya, Dok, ya, ngomongin tentang sleep apnea-nya. Oke, pemirsa, kalau Anda punya pertanyaan seputar tema kita hari ini, boleh tanya-tanya di 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @daafamily. Kami akan kembali saat lagi.
Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih membahas tema kita hari ini, obstructive sleep apnea. Kalau Anda punya pertanyaan seputar masalah tidur, boleh ya di 021-290-3244 atau DM Instagram kami di @daefamily. Kita masih bersama dengan Dr. Andreas Prasaja RPSGT, dokter spesialis kesehatan tidur dari Rumah Sakit Mitra Keluarga Kemayoran. Oke, Dok, kita lanjut lagi. Sleep apnea. Mungkin banyak yang belum familiar dengan istilah sleep apnea. Sleep apnea ini apa dan apa yang akhirnya menyebabkan orang bisa mengalami sleep apnea? Sleep apnea artinya adalah henti napas saat tidur. Jadi apnea itu kan dari bahasa Latin, pnea itu adalah napas. Oh. Ya kan, kalau diberi awalan A artinya tidak napas, tidak ada napas. Nah, kalau di Indonesia mungkin karena kita pendidikannya Belanda ya, jadi tulisannya kan apnoea dibaca sleep apnu gitu. Padahal dalam bahasa Latin OE itu dibaca E, jadi apnea sebenarnya. Nah, sleep apnea ini gejalanya umum sekali. Ngorok. Banyak dong. Lah makanya banyak dan orang nggak sadar bahwa mendengkur itu sangat berbahaya. Bisa kalau terjadi henti napas saat tidur menyebabkan hipertensi, diabetes, berbagai penyakit jantung, pembuluh darah, sampai stroke. Oh, metabolik bisa juga ya? Iya, impotensi, depresi, sampai kematian. Oh, tapi gini, correct me if I'm wrong ya dok ya. Orang ngomong ngorok itu tandanya really enjoy the sleeping. Padahal sebaliknya, justru kualitas tidurnya jadi buruk. Ya, kalau orang yang tidak mendengkur kemudian sekali-sekali ngorok, ya karena tidurnya dalam, saluran nafasnya rileks jadi ngorok, that's okay. Tapi kalau yang tiap tidur ngorok, wah ini yang bahaya. Ya, kita harus lihat saturasi oksigen turun nggak, kerja jantung gimana. Nah, kalau orang kan lihatnya yang parah-parah nih, yang kasat mata tuh kayak gini. Ngorok gitu ya. Nah, terus. Nah, iya. Itu napasnya berhenti. Nah, tapi berhentinya. Bisa nyontohinnya sama banget ya. Ketemunya kerjaan sehari-hari. Okay. Jadi yang berhenti napasnya itu bukan gerakan nafasnya yang hilang, tapi salurannya yang tersumbat. Jadi kayak gini nih, ya. Ini kebetulan anak saya yang bikin. Oh, anaknya dokter. Wah, namanya siapa dok? Caca. Caca. Terima kasih ya Kak Caca ya. Jadi ini kan orang berbaring, terlentang ya. Ini hidung, ini mulut, ini lidah. Oke, orang normal tidur, rileks. Nah, salurannya mungkin terbuka. Diarahin ke kamera dok. Nah, gitu. Terbuka. Ini saluran nafas, ini saluran pencernaan kan. Nah, kalau yang nggak normal, misalkan dinding belakang faringnya seperti ini ya, sempit saluran nafasnya, kemudian langit-langit mulutnya juga sempit, begitu tidur rileks kan, lidah jatuh ke belakang nih mulai menyempit. Begitu menyempit, tekanan di sini tinggi, akibatnya yang lunak-lunak ini jadi bergetar. Nah, ini bikin suara ngorok. Ya, nggak apa-apa suara ngorok, udaranya masih masuk. Nah, kalau seperti ini, ketutup saluran napasnya nih. Nah, akibatnya kan tercekik ya. Iya. Karena kecekik, sesek, dia bangun. Ambil napas, tidur lagi. Bangun tapi nggak terjaga, nggak sadar. Ya kan, sehingga akibatnya proses tidurnya jadi terpotong-potong, kualitas tidurnya buruk. Pasien, penderita, tidur, rasanya tidur, tapi bingung kenapa bangun nggak seger, siang ngantukan. Nah inilah. Nah kalau sekarang puasa nih, ya nggak, abis sahur. Nah karena orangnya ngantukan kan, tidur nih. Nah akibatnya apa? Nih, waktu tersumbat, gerakan nafas tetap ada nih, nyedot. Iya. Karena di sini tersumbat, akibatnya apa? Ini kesedot naik. Saluran pencernaan. Jadi GERD. Itu gitu. Sebabnya orang GERD dibilang abis sahur jangan tidur. Masalahnya sleep apneanya berarti yang harus ditangani. Bukannya nggak boleh tidur. Oke, ya. Oke. Nah, itu sleep apnea secara umum atau seperti tema kita hari ini, obstructive sleep apnea? Obstructive sleep apnea artinya kan karena sumbatan. Ini yang umum, yang banyak terjadi. Yang jarang terjadi ya central sleep apnea. Central sleep apnea artinya gerakan nafasnya yang hilang. Jadi
diem, saturasi turun, baru mulai napas lagi. Nah itu ada juga akibat komplikasi dari stroke, penyakit jantung. Nah, itu bisa berapa lama sih dok? Maksudnya berhenti napasnya itu? Kategori kita adalah lebih dari 10 detik. 10 detik? Lama loh itu? Lumayan. Oh, kita mah sering lihat yang 30 detik, 1 menit, ada yang 2 menit nggak napas. Sampai 2 menit? Nah, iya. Dan kita hitung berapa kali henti napasnya setiap jam. Itu derajat keparahannya. Ya, di mana di bawah 5 kali per jam itu masih kita hitung sebagai normal. 5 sampai 15 itu masih ringan, 15 sampai 30 sedang, lebih dari 30 berat. Maksudnya 30 kali berhenti per napas? Jam. Buset, 30. Iya, ada yang 60, 70, ada yang 100. Wow, nah 30 loh. Ini cuma orang kita nih di Indonesia belum banyak yang sadar. Cuma taunya ngorok berisik. Nah itu satu. Kedua, ngantukan. Kenapa saya ngantukan? Kurang vitamin apa? Apa syarafnya lemah atau apa? Nah padahal karena ngoroknya. Tapi orang itu, ya ampun, sampai 30 ya gitu. Itu aware nggak sih, dia itu sadar dengan kondisi dia? Kan biasanya kalau orang berhenti napas kekurangan oksigen karena akan terbangun ya dok ya. Normalnya mungkin gitu ya. Tapi kalau untuk sleep apnea obstruktif gimana? Enggak, bangunnya nggak sampai sadar. Jadi cuma bangun, tidur lagi. Micro arousal namanya. Kalau orang nyetir, ngantuk, terus nah itu kan micro sleep. Nah ini lagi tidur terbangun-bangun. Micro arousal. Oh, tapi kalau sampai yang 2 menit gitu ya, itu kan lama banget. Kalau yang 10 detik oke lah, maksudnya kayak, meskipun agak lama juga sih. Tapi kalau 2 menit, dia nggak bernapas dan nggak terjaga. Maksudnya terjaga dalam artian melek, sadar gitu ya. Itu gimana kondisi badannya maksudnya? Iya, parah. Keseimbangan gas darahnya juga udah jelek. Ya, sel-sel radang dalam tubuhnya tinggi. Akibatnya apa? Ya, gula darah ikut naik, kolesterol khususnya LDL ikut naik, asam urat juga naik. Kan kemana-mana. Tapi sebelum sampai 2 menit itu, dia bisa saja mungkin dari 5 detik ke 10 detik. Bervariasi sepanjang malam memang. Ya, pada tahap tidur tertentu yang benar-benar rileks dalam. Nah, itu dia, benar-benar nutup sampai lama. Bisa terjadi, apalagi badannya sudah terbiasa dengan kadar oksigen yang rendah dan kadar karbon dioksida yang tinggi. Jadi gini loh, di badan kita ini ada mekanisme pengaman, sebuah sensor yang membaca kadar karbon dioksida. Begitu kita nggak napas, oksigen drop, karbon dioksida naik. Kena sensornya, sensor inilah yang membangunkan otak. Bangun, napas, ya kan? Nah, bahayanya sudah terbiasa nih dengan karbon dioksida tinggi. Akhirnya berhenti napasnya makin panjang, makin lama. Jadi butuh karbon dioksida yang tinggi makanya perawatan pun kita harus hati-hati. Ya, kita harus ukur nanti. Ya, jangan langsung teratasi semua, nanti malah tubuh yang terbiasa dengan karbon dioksida tinggi ini ya malah nggak, karena dalam perawatan nggak hati-hati, langsung oksigennya bagus, karbon dioksida langsung rendah, diem, nggak ada napas, pelan-pelan naik karbon dioksida baru. Karena diobatinnya udah yang langsung ditingginya itu ya, jadi harus bertahap tuh dari ada caranya. Nah, caranya hanya dokter Andreas yang tahu ya. Nanti kita tanya-tanya lagi ya dok ya. Oke pemirsa, kalau Anda punya pertanyaan, ini menarik banget ya. Nggak nyangka ada orang sampai 30 kali sejam dan bisa 2 menitan nggak bernapas. Itu serem banget sih gitu ya. Nanti akan kita bahas lagi ya. Kalau Anda punya pertanyaan boleh di 021-290-3244 atau DM Instagram kami di @davameli. Kami akan kembali saat lagi.
Baik, karena masih bersama kami di Bincang Sati, kita masih membahas tema kita hari ini, obstructive sleep apnea. Kalau Anda punya pertanyaan boleh ya di 021-290-3244 atau DM Instagram kami di @daifamily. Kita masih bersama dengan Dr. Andreas Prasaja RPSGT, dokter spesialis kesehatan tidur dari Rumah Sakit Mitra Keluarga Kemayoran. Dok, sebelum kita lanjut, ini ada yang mau curhat-curhat nih, tanya-tanya ke Dr. Andreas ya. Kita sapa terlebih dahulu. Halo, selamat pagi. Dengan siapa di mana? Pagi. Halo, selamat pagi Ibu. Dengan Ibu siapa di mana, Bu? Pagi, saya dengan Ibu Lita di Bogor, Pak. Ibu Lita di Bogor. Iya. Oke, silakan Bu Lita, mau tanya apa ke Dr. Andreas? Halo. Ya, Ya, halo Bu silakan. Lita. Silakan Bu. Iya, Pak Dokter. Saya sebetulnya ini lebih ke suami, karena suami yang menderita sleep apnea. Dan sepertinya beliau pasien Bapak deh, cuma 10 tahun yang lalu. Oke. Nah, kendalanya di sini adalah saat ini yang kami rasakan, kami agak sulit untuk mencari alat yang baru. Karena alat yang lama itu sudah tidak berfungsi dengan bagus. Ada saran nggak, Dok? Iya sih. Kasihan soalnya sekarang makin parah ya ininya, Iya, apneanya, karena sudah lama tidak pakai alat. Solusinya ketemu Dr. Andreas lagi. Sudah berapa tahun? Iya, kayaknya nih. Sudah berapa tahun, Bu? Dari 2010. Ya Terus sudah pakai lama alat ya. rutin, pakai alat rutin sesuai dengan Yes. anjuran dokter pemberian. Maaf, Cuma alatnya itu sendiri kan sudah lama ya. sudah Kami berapa mencoba lama mencari tidak solusi. pakai? Tidak pakainya ya ada sekitar 2-3 tahun terakhir ini, Dok. Oke. Ya, kita harus menjalani perawatan kembali. Ya, kita harus ketemu lagi nih. Saya harus evaluasi dulu. Karena kan misalkan pakai alat juga settingannya gimana, alatnya masih sesuai apa tidak, harus dilihat lagi. Oke, baik. Berarti kita berkunjung lagi ke Silahkan. dokter, konsul ini. Cuma Dok, kenapa alatnya Indiannya lama ya? Enggak, ready kok sekarang. Mungkin Sudah kalau ready. Itu kan 2010, Bu. Sekarang udah beda. 2013. Kalau nanti langsung ada ready ya, disiapkan oleh Dr. Andreas ya. Langsung ke rumah sakit, langsung ketemu sama Dr. Andreas ya. Oke. Baik. Dok, satu lagi dong pertanyaan. Iya. Ini karena pengaruh umur, sehingga ada penyakit pendukung lain yang sekarang tensinya tinggi terus. Itu mungkin ya karena itu juga ya? Ya mungkin karena nggak dipakai 2-3 tahun. Oke. Bu Lita. Ada lagi, Bu? Baik, terima kasih banyak. Itu aja sih. Itu aja ya. Oke. Terus masih di rumah sakit yang sama kan? Masih nggak kemana-mana. Nanti bisa hubungi. Terima kasih, Iya. Dokter. Oke, Ya, terima kasih Bu Lita yang ada di Bogor ya. Ini perhatian banget sama suaminya. Ternyata pasiennya dokter ya. Oke, nanti bisa langsung berkunjung ke rumah sakit ketemu sama Dr. Andreas lagi ya, Bu ya. Semoga suaminya juga sehat terus. Amin ya. Ini nanti bisa reuni lagi ya, nostalgia Anda sama pasiennya dokter ya. Oke, Dok, ada yang ingin ditambahkan lagi untuk Bu Lita atau sudah jelas? Sudah jelas ya. Oke, nanti tinggal ketemu sama Dr. Andreas ya. Ditunggu ya, Bu ya, gitu ya. Oke, kita lanjut lagi. Kalau ngomongin obstructive sleep apnea, sering kalau kita baca-baca gitu ya, erat kaitannya dengan sistem pernapasan gitu. Sebenarnya yang bermasalah itu karena tidurnya atau memang sistem pernapasannya dari awalnya udah keganggu sih, Dok? Jadi utamanya sih karena saluran nafasnya. Ya, saluran nafas atas nih sempit. Ya, kita kan orang Asia ya, punya rahang sempit, leher pendek, sehingga saluran nafas kita nih cenderung sempit. Kita bisa lihat prevalence, misalkan di negara-negara Caucasian, orang bule gitu yang rahangnya lebar, lehernya juga panjang. Paling penderitanya 14%, 16% dari populasi. Itu aja udah banyak. Udah banyak. Kita? Nah, kalau di Indonesia kira-kira 18%. Ya, Malaysia yang paling tinggi itu 2-3 tahun yang lalu deh, itu 22%. Lebih tinggi. Jadi demikian juga di negara-negara yang nggak gemuk gitu ya. Kayak di Jepang, Korea, itu sekitar 20% juga loh. Nah, makanya
banyak sekali penderitanya. Cuma ya itulah awareness-nya belum ada. Tapi saya udah cukup senang sih karena belakangan awareness orang ngorok tuh nggak normal tuh udah banyak. Cuma urgensi untuk wah ini harus diperiksa nih, oh ini nggak wajar, nah itu yang belum. Nah itu maksudnya untuk mengetahui yang nggak wajar kan mereka perlu indikator ya. Maksudnya di parameter mana orang menganggap bahwa ini ngoroknya itu udah nggak wajar. Nggak wajar gitu dok. Kan orang harus juga tahu maksudnya gejala yang kayak yang kan tadi dokter ada sempat tuh beberapa jenis ngorok ya tadi aku nggak bisa dong. Gitu kan bukan pasiennya gitu ya. Jadi kayak nah itu di titik mana orang benar-benar kayak oke, aware bahwa mungkin kalau orangnya sendiri nggak aware, mungkin pasangan kayak Bu Lita tadi ya gitu. Itu gimana dok? Ya nomor 1 dari pasangan sih memang. Oh, kayak nggak punya pasangan? Ya derita lo ya gitu. Gini, tanda-tandanya. 1, bangun mulut kering, tenggorokan kering, ya kan. Kemudian ngantukan. Siang-siang, pagi bangun, aduh kok masih pengen tidur, padahal tidurnya udah cukup. Ya, terus ya udah, karena harus aktivitas, ya kan, mandi apa segala, berangkat. Di kantor jam-jam tertentu di tengah pekerjaan, aduh moodnya nggak enak, konsentrasinya turun, mesti ngopi dulu, mesti ngerokok dulu, ya karena kafein dan nikotin kan juga stimulan, ya makanya konsentrasinya kerja udah nggak enak, mesti berhenti dulu. Kalau mau tidur kan dibilang males ntar, ya nggak, jadi keluar dulu, ngerokok dulu, ngopi dulu, agak segeran kerja lagi, tapi nanti berulang terus. Nah kalau di perkantoran gejalanya apa? Gampang, paling akrab sama OB biasanya. Request ini, request itu, gitu ya. Request kopi segala macam. Dan pendengkur cenderung jadi gemuk. Karena apa? Orang ngantuk, otak yang ngantuk, yang lelah secara otomatis akan mencari zat-zat yang asin, manis, gurih. Gitu, dan rakus. Oke, sekarang karena makan ya, maksudnya mendengkur, jadi efeknya orang mau makan yang asin, manis segala macam gitu. Nah sekarang kalau dibalik dari orang gemuk yang let's say obes gitu ya, itu bisa pengaruh juga ke sleep apnea? Tentu, karena tumpukan lemak dan lain sebagainya akan mempersempit saluran nafasnya, udah pasti gitu. Cuma sekali lagi orang kita nih di Indonesia nggak perlu gemuk, kurus juga banyak yang mendengkur. Nah, tapi mendengkur belum tentu sleep apnea loh ya. Makanya kita harus periksa dulu. Nah, pemeriksaannya pemeriksaan tidur. Ya, ada kita laboratorium tidur untuk pemeriksaan tidur, tempelin alat-alat, kemudian sensor-sensor, kemudian tidur sampai pagi. Nah, setelah itu rekamannya baru kita analisa nih, kerja jantungnya gimana, saturasinya gimana. Nah, dari kelihatan situ, ya? nah iya, baru dari situ kita bisa diagnosis. Pasti ini sleep apnea tidak, seberapa berat, baru perawatannya apa. Nah, perawatannya apa nanti kita bahas. Ini ada penelpon lagi. Nah, hari ini rame nih ya mau tanya-tanya ke dokter. Halo, dengan siapa di mana? Selamat pagi. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi Ibu, dengan Ibu siapa di mana Bu? Ibu Tina dari Medan. Ibu Tina di Medan ya, oke. Ibu Tina mau tanya apa ke dokter Andreas Bu? Ya, selamat pagi dokter. Pagi. Ya, silakan Bu Tina. Suami saya kan Suami semua ini. Dan ngoroknya tuh juga bunyinya enggak satu bunyi aja gitu loh dok. Bisa kadang tiba-tiba aduh gitu. Dan tapi tidak setiap hari. Itu kira-kira kenapa? Baru saya sendiri kan dok, dengan tidur ini, sering saya dalam waktu tidur, tetapi seperti yang tidak tidur gitu. Sepertinya otaknya itu kok berkegiatan gitu. Oke. Ada lagi Bu Tina? Iya mungkin itu barangkali dokter, mungkin kan kadang ada aktivitas saya pada siang hari, tetapi saat tidur saya seperti beraktivitas gitu loh. Kebawa tidur gitu ya Bu Tina ya aktivitasnya ya. Iya. Oke, sudah jelas dok? Ada yang ditanyakan? Sudah jelas ya. Oke, terima kasih Bu Tina di Medan. Ya. Makasih dokter. Terima kasih kembali, kita akan coba jawab ya. Yang pertama dulu itu suaminya
Kayaknya ambil nadanya beda-beda nih ya, nada di kunci G, kunci F, karena beda-beda katanya nadanya ya, nada ngorok ya. Ada tapi yang gitu. Menarik tadi dikatakan bahwa tidak setiap tidur gitu ya, mendengkur. Nah, tapi hati-hati, kadangkala kita dapati pasien-pasien ini setiap tidur sebenarnya dia mendengkur, setiap malam mendengkur. Hanya saja tidak sepanjang malam. Pada tahap-tahap tidur tertentu dia mengalami dengkuran, mengalami gangguan nafasnya. Nah itu sebabnya kami tekankan sekali pemeriksaan tuh jadi sangat penting untuk mendiagnosis terlebih dahulu. Ya, mengenai ibu sendiri untuk Ibu Tina, gejalanya mungkin ya kita baru ngobrol sedikit aja. Mungkin ini gejala dari hyperarousal, jadi terlalu aware, terlalu alert untuk tidur. Ya. Iya, obatnya cuma satu, sebelum tidur relaksasi dulu. Nah, cuma itu. Tipsnya apa nih buat Bu Tina biar relax, biar gak kebawa-bawa mimpi, kebawa tidur nih aktivitasnya. Jadi kita harus melatih diri untuk membedakan siang dan malam. Ya, jadi yang dibedakan apa? Satu, aktivitasnya siang dan malam harus beda. Ya, jangan sepanjang hari pegang handphone, sepanjang hari sampai malam kerja, ya nggak baik. Ya, sepanjang hari kerja, sore pekerjaannya dipilih yang lebih rileks ya kan, malam hari relaksasi dulu baru tidur. Hanya seperti itu, sederhana. Jangan sebelum mau tidur ngomongin orderan buat besok menu mana nih, belum stoknya gitu segala macam ya. Sebaiknya semua aktivitas di luar kamar tidur selesaikan dulu, udah beres masuk kamar. Nah, ya udah mau nonton drakor dulu ya boleh. Pokoknya yang relaxing lah ya. Yang santai aja. Jangan lah. yang berat-berat ya. Ya, abis sudah relax, ngantuknya datang, tinggal tidur. Oke, jadi mungkin ini curhatan banyak istri ya dok ya. Tadi Bu Lita, suaminya, Bu Tina juga suaminya. Memang harus ini kerja bareng dua orang ya. Ini saling memperhatikan. Kita tunggu nih mana suami yang nelpon tentang istrinya. Kayaknya nggak ada ya. Ini istri nelpon tentang suaminya. Semoga sehat terus ya Bu Tina ya. Jangan lupa untuk konsultasi ke dokter walaupun nggak setiap hari atau setiap saat, setiap tidur. Tapi mungkin ada yang masa-masa yang nggak ketahuan juga. Tapi ada yang kayak gini dok, ngoroknya itu kan orang berpikir ngorok itu gitu ya. Tapi ada nggak sih ngorok yang dia suaranya soft gitu? Ada. Itu juga ngorok? Ada. Nah makanya suara dengkuran ini kan subjektif, kita nggak pernah jadi patokan. Mau keras mau pelan ya kita periksa aja dulu saturasinya gimana. Itu karena kadang kita temukan ngoroknya kenceng, tapi tidak ada gangguan napas, saturasi nggak turun, kerja jantung juga normal, ya udah biarin aja. Oh, berarti ada biarin juga kalau dengan catatan tertentu hasil diagnosisnya dokter gitu. Betul. Ya. Oke, semoga bisa menjawab pertanyaannya Bu Tina ya. Nanti kita lanjut lagi ya dok. Siap. Ya. Oke pemirsa, kalau Anda masih punya pertanyaan boleh di 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @dafamily. Kami akan kembali saat lagi. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih bersama dengan Dr. Andreas Prasaja RPSGT, dokter spesialis kesehatan tidur dari Rumah Sakit Mitra Keluarga Kemayoran. Dok, kita lanjut lagi. Untuk pengobatannya sendiri, itu seperti apa kalau orang mengalami obstructive sleep apnea? Nah, tergantung dari hasil diagnosis. Beda-beda. Dari hasil pemeriksaan. Nah, kalau untuk perawatan sleep apnea, kalau di pasaran sana kan di internet online tuh banyak tuh anti dengkur, FDA approved. Gitu iya, kan? Ada yang alat apa sih kayak ditempelin apa gitu? Banyak lah. Ya, tapi kan anti snoring artinya mengurangi suara dengkuran, tidak mengatasi sleep apnea. Betul. Nah, karena kalau perawatan sleep apnea tergantung. Derajat keparahan, secara kualitatif juga gimana. Nah, perawatan sleep apnea di dunia ini yang efektif baru ada 3. Ya, tergantung derajatnya baru kita tentukan kan. Yang pertama, dental appliances. Jadi dokter gigi itu bisa bikin alat supaya rahang agak maju gini dan lidah diganjel supaya nggak jatuh belakang. Ada, ya. Nah, tergantung derajatnya tentu saja, ya. Kedua, pembedahan. Jadi langit-langit mulut dibesarkan, pangkal lidah dikecilkan. Itu ada. Nah, ketiga, penggunaan alat. Nah, alat fungsinya apa? Positive airway pressure. Dia meniupkan tekanan positif untuk apa? Buat ganjel supaya salurannya tetap buka. Nah, alat ini juga macam-macam. Ada CPAP, ada BiPAP,
ada auto servo ventilation, macam-macam, maskernya juga macam-macam, tergantung setiap kondisi. Mesinnya perlu yang kayak apa, settingannya, tekanannya juga seperti apa, kayak gitu. Jadi kalau alat yang kayak di internet itu kan apa sih, di hidung, di mulut, apa di leher segala macam, itu nggak ngefek ya dok ya? Tergantung. Oke. Nah, salah satunya nih kayak gini nih. Oh iya, ini belum kita pegang dari tadi. Ini yang memang paling baru, sementara ini yang paling kecil ya kayak seperti ini. Ini tentu masih tenaga listrik, kemudian ya dikenakan aja seperti ini maskernya. Di hidung, udah. Tinggal dinyalakan sepanjang tidur pakai, itu bangun segar. Nyaman dok, ketika si pasiennya menggunakan itu? Gini, orang normal pakai beginian nggak bisa tidur. Ya itu yang saya bayangin. Tapi penderita sleep apnea awal-awal baru pertama kali pakai aneh. Tapi begitu bangun seger pengen pakai terus. Itu yang snoring bakal nggak snoring pakai itu? Bonusnya snoringnya hilang. Utamanya kita napas dong, bukan soal suara dengkurannya. Nah bonusnya suara dengkuran hilang. Ya kebetulan nih alat pribadi saya juga baru beli. Karena kebetulan mau traveling, mau pergi kan kemarin, jadi beli yang kecil. Oh, oke. Tapi orang dengan sleep apnea itu bisa sembuh 100% gak sih dok? Gini, sama seperti kacamata. Mata udah minus, kita koreksi dengan lensa. Oke, ini ngorok sudah ada sleep apnea, kita koreksi dengan alat. Nah seperti mata nih ya, kalau minusnya udah ketebelan, kemudian ada komplikasi ini itu, mesti dikurangin dong minusnya. Betul. Diapain? Diapain dok? Dilasik kan? Dilasik, iya. Nah sama, misalkan udah pakai alatnya udah maksimal, tekanannya juga udah maksimal, mesinnya udah yang paling bagus, tapi masih ada komplikasi ini itu, terpaksa deh kita operasi. Ya kan? Untuk mengurangi sehingga pemakaian alat lebih efektif. Nextnya setelah tindakan masih perlu pakai alat atau tergantung? Masih perlu. Ya kecuali ya kayak lasik juga kan. Kalau minusnya tipis, nggak mau pakai kacamata, lasik aja deh. Nah ini sama. Oke. Masih ringan, sedang. Saya nggak mau pakai alat, ya udah silakan. Tergantung, kita bisa lakukan juga. Stage-nya juga ya kalau kita berbicara makanya tentang. Saya harus garis bawahi sekali lagi pemeriksaannya yang benar dulu. Nah itu dia ya, untuk menentukan mau tindakannya seperti apa gitu ya. Oke, terima kasih dok. Ini sebenarnya banyak yang mau tanya-tanya ya, tapi waktu juga membatasi kita. Ini banyak sekali ilmu hari ini pokoknya kita harus memiliki tidur yang berkualitas. Terima kasih ya dok ya. Terima kasih. Salam sehat selalu, salam untuk keluarga di rumah dan teman-teman di Mitra Keluarga Kemayoran ya dok ya. Selamat Terima pagi. kasih. Ngobrol lagi nanti ya kita next time. Siap. Oke pemirsa, itu tadi perbincangan kita dengan Dr. Andrea. Semoga bermanfaat ya. Saya Raden Matias pamit, sampai jumpa dan selamat kembali beraktivitas di hari Senin yang indah ini. Sampai jumpa.